Shalom anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Wulan. Pagi ini Miss Wulan berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar dalam pelajaran tematik tema 7, subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengenal pecahan 1/3 atau sepertiga. Yang kedua, siswa dapat mengetahui keberagaman agama di sekolah. Yang ketiga, siswa dapat mengenal unsur intrinsik fabel. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk dalam pembelajaran tematik ya. Kalian siapkan alat tulisnya dan Miss Wulan minta kalian membuka halaman 4. Anak-anak, sebelum kita masuk dalam pelajaran hari ini dalam muatan matematika, Miss Wulan mengingatkan pelajaran kemarin yaitu mengenal pecahan setengah ya. Pecahan setengah itu jika suatu benda atau contohnya kemarin adalah buah apel, jika dibagi 2 sama banyak itu namanya setengah. Baik anak-anak, kita akan masuk dalam pembelajaran kita hari ini yaitu mengenal pecahan sepertiga. Seperti ini ya anak-anak. Satu kue utuh ya anak-anak dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Setiap potong kue dapat dinyatakan dengan pecahan sepertiga. Anak-anak, pecahan sepertiga itu dilambangkan dengan seperti ini anak-anak lambangnya 1/3. Dibaca 1/3 atau sepertiga. Bagaimana caranya kita mengetahui? Ini contohnya ada kue donat ya. Ini 1 kue donat. Kalian lihat semua ya. Perhatikan dengan baik. Kue donat ini 1 utuh anak-anak ya. Jika dibagi menjadi 3 bagian sama besar ya. Itu namanya sepertiga. Coba kita hitung. 1, 2, 3. Dibagi 3. Demikian ya anak-anak. Baik anak-anak. Selanjutnya Miss Wulan minta kalian untuk membuka buku kalian di halaman 5 ya. Nah di situ kalian akan menemukan 2 soal ya. Ayo berlatih. Yang pertama. Ayo lingkarilah gambar yang setiap potongannya menyatakan pecahan sepertiga di bukumu. Coba kalian perhatikan itu ada gambar. Yang gambar pertama ada potongan 4. Yang kedua ada potongan 2. Yang ketiga ada potongan 3. Mana yang sepertiga kalian lingkari ya. Yang kedua. Warnai sepertiga bagian pada gambar di bawah ini. Jadi kalian tinggal mewarnai. Demikian anak-anak ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk dalam pembelajaran 4 ya, muatan PPKN. Di dalam buku kalian halaman 5 ya, keberagaman agama di sekolah. Kalian perhatikan tabel keberagaman agama di Indonesia. Anak-anak, di dalam tabel itu ada agama, tempat ibadah dan hari besar. Yang pertama, agama Islam. Tempat ibadahnya di masjid. Hari besarnya adalah Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha dan Tahun Baru Hijriah serta Isra Mi'raj. Yang kedua, Kristen Protestan ya. Tempat ibadahnya di gereja. Hari besarnya adalah hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, hari kenaikan Isa Al-Masih. Dan yang ketiga adalah agama Katolik anak-anak ya. Tempat ibadah di gereja,
Hari besarnya adalah hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, kenaikan Isa Al-Masih, sama ya anak-anak ya dengan Kristen Protestan. Yang selanjutnya adalah agama Hindu. Agama Hindu tempat ibadahnya di pura ya anak-anak ya. Hari besarnya adalah hari Nyepi, Hari Raya Saraswati, Hari Raya Pager Wesi. Selanjutnya adalah agama Buddha. Agama Buddha tempat ibadahnya adalah wihara ya. Hari besarnya adalah Hari Raya Waisak, Hari Asada dan Hari Katina. Dan yang terakhir agama Konghucu, tempat ibadahnya di Klenteng. Hari raya besarnya adalah Tahun Baru Imlek dan Cap Gome. Nah, demikian anak-anak ya agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi kalau ada pertanyaan ada berapa agama di Indonesia? Jawabnya adalah ada 6 agama. Anak-anak, selanjutnya perhatikan gambar berikut ya. Perhatikan gambar yang ada di bukumu. Pasangkan gambar dengan keterangan yang sesuai. Di dalam bukumu itu ada 6 gambar anak-anak ya. Orang-orang yang sedang berdoa atau beribadah ya. Gambar yang pertama contohnya seperti ini anak-anak ya. Misulan kasih contoh. Itu ada gambar orang berdoa dan di belakang itu ada gambar salib. Tadi di dalam penjelasan Misulan sudah jelaskan ya bahwa agama Kristen Protestan dan Katolik itu tempat ibadahnya sama. Nah sekarang cara mengerjakan perhatikan seperti ini. Kita tarik garis ya. Ini tempat beribadah agama apa? Kita tarik garis. Ini ada salib berarti Kristen Protestan. Nah seperti ini anak-anak ya. Nah, gambar yang selanjutnya kalian isi sendiri, tarik garis seperti contoh yang sudah diberikan oleh Miss Wulan. Semangat! Baik anak-anak, selanjutnya kita akan masuk dalam muatan bahasa Indonesia, yaitu unsur intrinsik fabel. Namun sebelumnya Miss Wulan mengingatkan pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin tentang fabel. Apa itu fabel? Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan, ya. Tokoh-tokohnya yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan, ya. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi anak-anak. Cerita fiksi itu artinya cerita yang dibuat berdasarkan khayalan pengarang. Nah, kita akan masuk dalam unsur intrinsik fabel ya. Anak-anak, unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra, ya. Unsur intrinsik itu di dalam fabel ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama tokoh atau jenis hewan yang terdapat di dalam fabel. Yang kedua, sifat setiap tokoh. Yang ketiga, peristiwa penting yang terjadi dalam fabel. Dan yang keempat, pesan atau nasihat. Nasihat itu sama dengan amanat ya anak-anak ya. Yang ingin disampaikan oleh fabel kepada pembaca. Demikian anak-anak ya. Nah anak-anak, sebelum kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, di situ ada 4 pertanyaan ya. Miss Wulan meminta kalian untuk membaca di dalam bukumu itu ya, kekompakan semut. Ya, kalian baca dengan baik apa isinya. Contoh, Miss Wulan berikan contoh yang nomor 1 itu. Apa yang dilakukan kawanan semut di halaman? Nah, kalau kalian membaca kalian pasti tahu ya. Yang dilakukan semut di halaman adalah untuk mengambil makanan. Demikian anak-anak ya, kalian lanjutkan menjawab nomor 2, 3, dan 4. Anak-anak, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pesan Miss Wulan hari ini adalah kalian tetap menjaga kesehatan, yaitu dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua.